Langkah pertama sebelum memulai percobaan yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada tanah pasir, lalu ada tanah humus, dan yang terakhir adalah tanah biasa. Alatnya pertama ada spidol, tin wall, polybag, dan juga ada stopwatch. Untuk percobaan pertama yang dilakukan pada tanah pasir, di mana ditambahkan 800 ml air ke dalam tanah pasir, dan selanjutnya amati tanah selama 1 menit untuk menunggu air masuk ke dalam tanah dan mulai keluar di lubang polybag. Langkah selanjutnya yakni tandai volume air yang ada pada tin wall, di mana didapat bahwasannya daya serap air pada tanah berpasir cenderung cepat. Hal ini dikarenakan pori-pori pada tanah berpasir cukup besar sehingga air yang jatuh pada tin wall hanya sedikit. Percobaan berikutnya yakni pada tanah humus, di mana ditambahkan air sebanyak 800 ml secara perlahan dan merata ke dalam tanah. Lalu diamati selama 1 menit untuk menunggu air meresap ke dalam tanah dan mulai keluar dari lubang bawah polybag. Langkah selanjutnya yakni tandai volume air di dalam tin wall dengan menggunakan spidol, di mana didapat bahwasanya daya serap air pada tanah humus cenderung sedang hingga cepat dalam proses penyerapan airnya. Namun tingkat dryness tidak secepat tanah pasir dikarenakan tanah humus memiliki banyak sisa organik sehingga air tidak masuk langsung ke dalam tanah. Percobaan ketiga yakni dengan menggunakan tanah biasa yang cenderung seperti tanah liat, di mana ditambahkan air 800 ml ke dalam pot berisi tanah dan ditunggu selama 1 menit, di mana proses jatuhnya air ke dalam tin wall pada tanah biasa cenderung bercampur tanah liat ini cukup lambat, namun drainase sangat cepat. Hal ini dikarenakan pori-pori tanah sangat kecil dan rapat, sehingga dapat dilihat bahwasannya volume air yang jatuh ke dalam tin wall ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tanah-tanah sebelumnya.